ya Allah ya Ma'bud ya Maulana ya Karim ya Jalal wal Ikram. Amin. Wa sallim wa barakatuh ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Hamdan syakirin hamdan yuwafin wa yu'afwa fi madidah. Amin. Alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil-jalali wal 'azim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa ahin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisul arda wa man 'alaiha. Amin. Allahumma inna nastahfijuka wa nasta'udzuka an yadana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlina wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma baina wa iyyahum bi kanafika wa iyadika wa amalika wa min kulli shaytanin marid wa jabarin 'anil wa di'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin. Amin. Allahumma jammilna ya Allah bil afiyah wa salamah ya Allah wa hakikna bil aqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah bil hal wal mal innaka antas sami'ud du'a. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min wahbatika najilan nuqaddimu sawaba jalika khususan hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayna sayyidina wa maulana Muhammad wa jamil ihwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin summa ila arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bima syarifil ardi ila magharibiha bariha wa bariha wa la khususun illa rusul silatu sahibul bayt wa la khususun illa rusul silatu bihajjal majlis wal hadirin wal hadirat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akhrijhu lahu wa aslihu. Allahumma ajil rahmah wal maghfirah min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma qsud alaina ya Allah min barakatika ya Allah wa rahmatika ya Allah wa fadlika ya Allah wa rizqika ya Allah. Allahumma habib ilana al-iman wa jahidhu fi qulubina wa qari lana al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin. Ya billahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ay yashfiyaka illa anta Allah. Amin. Allahumma rabbana si Allah ajhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Allahu yasfiha ya Allah. Allahu yasfiha ya Allah. Amin. Allahu yasfiha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil halalan. Amin. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Bi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbana. Amin. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأخوانا يا كريم ارحمنا يا الله يا آمين اللهم بحق سورة الفاتحة آمين بحرمات الفاتحة والمعونة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من عبده يغفر ويرحم افتح لنا يا الله أبواب الخير افتح لنا يا الله أبواب الشفاء افتح لنا يا الله أبواب النعمة افتح لنا يا الله أبواب السلام افتح لنا يا الله أبواب الرزق افتح لنا يا الله أبواب البركة افتح لنا يا الله أبواب التوفيق والهداية لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dimana dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul seperti biasa dalam acara istiqomah kita di malam Jumat. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kesehatan rohani jasmani. Amin. Terkait dengan rezeki yang halal yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khusus pada waktu setia, mudah-mudahan kita keluarganya Allah Subhanahu wa taala terus sehatkan rohani jasmaninya, dan mudah-mudahan diberkahi rezeki yang halal dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dan mudah-mudahan pada sekolah kepada cerek yang baru mudah-mudahan Terima ya Allah atas penyakitnya. Dan untuk sekolah kepada Umi Nadia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diserahkan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah Rabbul Alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini sedikit membahas tentang masalah bab yaitu Muharram. Dalam kitab An-Nihayah karangan Syekh Nawawi dikatakan ada beberapa sejarah tentang masalah Muharram, karena Muharram ini berkaitan dengan sejarahnya ataupun keutamaannya tentang diselamatkannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab An-Nihayah, di dalam bab Syiyam pasal tentang 10 Asyura ada beberapa poin sejarah. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah diterangkan Allah menyelamatkan Nabiullah Adam alaihissalam bertepatan yaitu tanggal 10 Asyura. Terus Allah menciptakan Nabiullah Adam juga di tanggal 10 Asyura di bulan Muharram. Allah menurunkan dari surga ke langit. Allah menurunkan Nabiullah Adam dari surga ke bumi, yaitu bertepatan tanggal 10 Asyura. Pertanyaannya, kenapa Nabiullah Adam diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Adam di dalam kitab An-Nihayah diterangkan yaitu memakan buah, namanya adalah buah khuldi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada buah khuldi, Allah halalkan mau makanan ataupun minuman ataupun buah-buahan. Cuma Allah alam kalau di surga
kayaknya nggak tahu ada ada pisang gimana ataupun singkong ataupun apa namanya ubi. Tapi kalau kita mau surga, ketika kita minta jagung kadang insya Allah kayaknya ada sana ya, insya Allah ada di surga. Bikin ubi, bikin singkong, insya Allah. Cuman kata Allah, satu yang dilarang adalah yaitu memakan buah huri lalu dimakan lalu diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala ke bumi, yaitu bertepatan bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi. Terus jakat lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala juga sama. Jakat ke surganya lagi dari bumi, yaitu tanggal 10 Asyura bertepatan tanggal 10 Muharram. Nah, yang selanjutnya itu pertama. Terus Nabiullah Adam diturunkan dari surga cuma sepele, mau makan yaitu buah huri, berarti dosanya sedikit. Kita yang dosanya banyak pengen masuk surga, berarti tobatnya Nabiullah Adam di dalam kitab An-Nihayah makan buah huri itu enggak ini, enggak itu. Taubatnya di bumi itu adalah 40 tahun. Taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kalau kita mau banyak dosanya, Allah alam pernah belum yang namanya melaksanakan sholat taubat. Nah, tapi mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kecil kita apalagi dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab An-Nihayah bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang namanya perkelahian atau peperangan. Makanya banyak-banyaklah membacakan istighfar. Itu yang pertama. Diselamatkannya Nabiullah Adam alaihissalam, diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam. Terus yang kedua yaitu berkenaan dengan sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api oleh raja yang namanya siapa? Raja siapa? Namrud atau Fir'aun? Raja Namrud. Kenapa Raja Namrud? Ganas orangnya dilemparkan kemana? Yaitu ke api. Apinya yang memang luar biasa panasnya. Pas begitu dilemparkan, maka si api tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh umpama supaya diam ataupun jangan panas, karena api ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka terasa dingin oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diselamatkannya kata kitab Nihayah yaitu bertepatan bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Asyura itu 10, makanya ada 10 Asyura. Itu makanya diselamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari api yang menggebu-gebu yang dilemparkan oleh Raja Namrud, diselamatkannya adalah bulan Muharram. Terus yang selanjutnya ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan. Di dalam sejarah ikan ini bukan ikan cupang, apalagi ikan lele, ikan ruas, bukan. Tapi ini ikan babon, ikan babon lagi kali makan 2 kilo, bukan. Cuma kagak ada ditanya mana ini, kalau ada ditanya apa itu kan. Ikan nun super gede, super babon, namanya begitu. Iya. Wadah berapa mah? Dimakan. Singkat cerita, kalau diceritakan tentang masalah Nabi Yunus ketika dampar terus dimakan oleh ikan tersebut, nah dimakan, singkat cerita masuk kemana? Ke perut ikan tersebut. Di dalam perut ikan tersebut, kata ulama mengatakan 3 hari 3 malam gelap gulita. Lalu Nabi Yunus alaihissalam la ilaha illa anta subhanaka kuntu minal zalimin. Terus dibacakan siang malam karena di dalam perut
ikan tersebut kagak ada matahari, maka kelihatannya gelap. Lalu di tanggal 10 Asyura bulan Muharram Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Kalau bahasa kita itu yang namanya itu agak dahak, terus dia mengap apanya mulutnya, lalu dia batuk bengkakan, dia keluar siapa Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan juga kalau umpamanya dimakan ikan babon, ikan hiu, Allah alam itu. Nah, kapelan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuman kalau di bulan Muharram ini saya belum menemukan kalau toh ada istiadat yang namanya adalah memandikan hadis, memandikan golong ataupun memandikan wali. Belum, jangan belum memandikan itu belum. Namanya itu jangan belum memandikan. Asallahu ayati bikumul jami'an. Nah itu kalau dalam mancing tadarul tuh. Cuma sepotong itu mah meneruskan. Nah meneruskan itu mah. Nah lalu kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diselamatkanlah Nabi Yunus alaihi salam dari perut yaitu ikan yang paling terbesar. Terus sejarah yang ketiga berkenaan dengan sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu perahu yang sangat luar biasa, yang sangat gede, karena nanti penduduk tersebut akan terkena banjir. Maka terkena banjir, lalu hamba ataupun umatnya Nabi Nuh alaihissalam berikut hewan-hewan satu jodoh, kambing satu jodoh, sapi satu jodoh, sampai kepada cangkrik ataupun namanya semut itu satu jodoh, apalagi manusia satu jodoh. Maka banjirlah lalu naik perahu. Ternyata perahu tersebut terdampar karena dasarnya diombang-ambing di tengah laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata ulama, di dalam kata An-Nihayah diterangkan terdamparnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah di negara Turki. Negara Turki itu di Gunung Larat. Jadi di Gunung Larat negara Turki. Kalau umpama Tadarul ke Turki, nanti sejarahnya lihat, oh ini yang namanya perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita jalan ke Turki semuanya. Cuma lihat perahu doang, karena lumayan kesana aja. Oh ini perahu segini. Terus oh ini Gunung Larat yang ada di negara Turki. Nah sampai ke sana lah terus kata ulama di dalam kitab Nihayah, umatnya Nabi Nuh alaihissalam kelaparan karena diombang-ambing di tengah lautan. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai umatku, kumpulkan rempah-rempah yang ada di perahu tersebut. Lalu dikumpulkan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata ulama cuma ada 7 rempah. Allah alam 7 rempah tersebutnya apakah ada padi ataupun jagung atau kacang ataupun kimbul. Nah dikumpulkan. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kalau ini dibikin nasi kagak bakalan cukup karena banyak sekali orang ataupun hewan-hewan yang mau makan. Terus yang kedua, kalau mau dibikin liwat dengan sama kagak bakalan cukup. Apa itu beli kagak bakalan cukup. Maka perintahnya Nabi Nuh alaihissalam, sekarang udah bikin bubur. Nah, bikin bubur. Jadi diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam itu bertepatan dengan bulan Muharram, tanggal 10 Muharram bertepatan bulan Muharram. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita, dijadikanlah rempah-rempah tersebut itu dijadikan bubur. Makanya ada istiadat kalau umpama di kampung yang lain ataupun di kampung Jepun, di Bunten, biasanya kalau 10 Asyura itu ada bubur merah. Berarti dari ketan ataupun dari beras merah, atau ada bubur hitam.
yang dibikin dari ketan hitam, terus ada bubur putih yang dibikin dari beras putih, bubur merah, terus bubur hitam, bubur putih ataupun bubur kuning. Nah, sama bubur tujuh rupa atau biasanya begitu. Biasanya setelah ini kita tawasul, terus kita didoakan, setelah didoakan langsung kita makan bareng. Cuman ketika Nabi Nuh alaihissalam mencari garam, ternyata kagak ada garam. Berarti itu makanannya buburnya bubur bilir tawar.